السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في العقيدة الوسطية بشرحه من الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam aqidah wasatiyah, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada apa-apa yang dia sifatkan dirinya dan dia namakan dengannya dirinya, dia mengumpulkan bainan nafi wal itsbat, antara penafian dan penetapan. Berarti Syekhul Islam rahimahullah ingin mengatakan kepada kita bahwa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa asma dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada dua. Allah kenalkan dirinya dengannya. Ada yang Allah kenalkan dirinya dengan an-nafi, ada yang Allah kenalkan dirinya dengan al-itsbat. Dan demikianlah yang namanya al-wasfu. Demikianlah yang namanya sifat. Ketika kita bicara sifat, pasti menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu, atau menetapkan dan menafikan sekaligus. Kalau nafi saja kurang jelas. Seperti aku melihat satu makhluk, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak bergigi, tidak pula ompong, tidak mendengar, tidak pula tuli. Kayak apa itu binatangnya? Ya nggak terbayang, susah. Mengapa? Nafi semua, nggak ada penetapan. Barakallahu fiikum. Maka Syekhul Islam rahimahullah ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an,
Allah menetapkan sifat dan menafikan sifat. Jama'a bainan nafi wal itsbat. Jama'a bainan nafi wal itsbat. Apa contohnya nafi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah katakan dia tidak dikenai rasa kantuk dan tidak tidur. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak dikenai rasa ngantuk dan tidak pernah tidur. Tapi jenisnya, nah, apa lagi yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Wa ma massana min lughub. Aku tidak pernah dikenai lelah. Enggak pernah lelah. Apa lagi? Di dalam hadis, fa innallaha hayyun la yamut. Dinafikan sekian perkara. Yang pertama, sinah, tidak dikenai sinah. Yang kedua, naum. Yang ketiga, lughub, kelelahan. Yang keempat, maut, kematian. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wala ma massana min lughub hayyun la yamut, tidak akan mati. Apalagi yang dinafikan dalam Quran? Masa cuma itu? Masih banyak. Apa? Tidak zalim. Apa ayatnya? Wa ma ana bidhallamin. Atau sifatnya saja. Nafyu dzulmi. Nafyu adh-dhulm. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Apa lagi? Apa? Yang keras. Hah? Taib. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Nafyu al-wiladah. Apa lagi? Taib. Kalian cari di dalam Al-Quran apa saja yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Taib, adapun isbat sudah sangat banyaknya kalian kenal, seperti kalimat wa huwas samiul alim. وهو الغفور الرحيم. سميع, العلم, البصر. Apa lagi? Qudrah. Apa lagi? Ala kulli syai'in qadir. Dan lain-lain. Sangat banyaknya di dalam Al-Quran. Di dalam syarahnya berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, "Lamma bayyana fi ma sabaq أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع بين النفي والإثبات." Ketika apa yang sudah lewat kita bahas bahwa ahlu sunnah wal jamaah mensifati Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan dengan apa yang disifati Allah oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, ternyata semua yang Allah sifatkan dirinya dengannya, semua yang Rasulullah sifatkan Allah dengannya, lam yakun dzalika kullu isbatan, ternyata tidak seluruhnya dalam bentuk penetapan. Wala kulluhu nafyan, tidak pula seluruhnya dalam bentuk penafian. Maka nabbaha ala dzalik, maka Syekhul Islam mengingatkan hal itu dengan kalimatnya wa huwa subhanahu wa ta'ala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafi wal itsbat, bahwa Allah ketika mensifati dirinya mengumpulkan dua jenis, penetapan dan penafian. I'lam anna kullan minan nafi wal itsbat fil asma'i was sifat mujmalun wa mufassal. Dan ingat pula bahwa setiap penafian dan setiap penetapan dalam nama-nama Allah dan dalam sifat-sifat Allah ada mujmalun, ada mufassal. Perhatikan papan tulis. Undur ila sabura. Hadzan atau hadzani naw'an. Dua jenis ini, penafian dan penetapan, masing-masing memiliki dua jenis pula. Ada yang mujmal,
global, ada yang mufassal. Ada yang global, ada yang rinci. Yang global imanilah secara global. Yang rinci imanilah secara rinci. Yang global jangan berani-berani yufassilu. Jangan berani-berani merincikan. Karena ini hal gaib, perkara yang gaib. Tentang zat Allah kita tidak tahu. Maka kalau disebutkan secara mujmal, kita pun amanna bihadzal mujmal. Kita beriman dengan mujmal itu. Kayak apanya? Wallahu alam, rinciannya saya tidak tahu karena enggak diberi kabar dalam Quran, tidak pula dalam sunnah. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, ammal ijmalu fin nafyi fahuwa. Adapun masalah yang global, mujmal di dalam penafian, fahuwa an yunfa 'anillahi 'azza wa jal kullu ma yudaddu kamaluhu min anwa'il 'uyubi wan naqa'is mithla qawlihi ta'ala laysa kamithlihi syai'un hal ta'lamu lahu samiyya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ternyata barakallahu fikum, ketika kita bicara nafi, an-nafyu ada dua, ada mujmal, ada mufassal. Apa contohnya yang mujmal? Penafian secara global. Allah tidak mungkin memiliki kekurangan-kekurangan. Iya kan? Mujmal itu global. Maksudnya apa kekurangan? Ya semua kekurangan-kekurangan. Apa yang dianggap kekurangan, Allah tidak mungkin memiliki kekurangan. Apa yang merupakan cacat, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki cacat. Berarti kalau menetapkan isbat sifat-sifat ini, maka lawan-lawannya pasti dinafikan. Allah Maha mendengar. Allah tidak buta. Allah Maha alim. Maka Allah tidak bodoh. Lawan-lawan dari sifat kemuliaan ini, lawan-lawan dari sifat kemuliaan adalah sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mujmal, global. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kekurangan-kekurangan. Apa ayatnya? Subhanahu amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang bodoh itu. Maha suci Allah an uyub. Maha suci Allah an naqais. Maha suci Allah an kulli ma yudaddu kamalahu. Apa terjemahannya? Maha suci Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Itu apa? Global. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala sifat-sifat jelek. Maka termasuk di dalam an-nafyu adalah nafyu al-mithl, nafyu at-tashbih, nafyu an-nid. Kalian sudah tulis tadi sekian ayat yang Allah sifati dirinya dengan nafi. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak pernah disentuh kelelahan, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah berbuat zalim. Kemudian ada ayat yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'. Penafian bukan itu? Penafian bukan? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sedikit pun. Sama. Ini juga nafi, tetapi bentuknya mujmal. Mujmal itu barakallahu fikum nafyu al-mithl, menafikan kesamaan.
Artinya kalau mau dirincikan terlalu panjang. Allah tidak seperti meja, Allah tidak seperti makhluk, Allah tidak seperti pohon, Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti jin, Allah tidak seperti malaikat, Allah tidak seperti lampu, Allah tidak seperti segala macam kamu sebut seluruhnya kelamaan. Cukup dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Seluruh apa yang ada dari makhluk ini enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada mujmal. Barakallahu fiik. Apalagi contoh mujmal? Disebutkan di sini barakallahu fiikum. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu ada yang sama? Ini juga sama. Nafyul misil. Hanya saja lafadznya nafyus sami. Penafian kesamaan. Atau ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wa amma tafsil, itu yang global tadi. Adapun yang rinci, maka disebutkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa an yunazzah an kulli wahidin min hadhihi al-uyub. Maka Allah rincikan yang mujmal tadi, yaitu menafikan misil, menafikan apa lagi? Naqais, uyub. Dinafikan semua ini dari Allah Ta'ala dengan kalimat Subhana Rabbil Izzati Amma Yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Yang mengatakan Allah begini, dinafikan semua. Yahudi mengatakan Inna Allah faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kita yang kaya. Karena kita diminta oleh Allah untuk menyumbang. Astagfirullah. Maka dijawab Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Atau Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Dari uyub, kejelekan-kejelekan, aib-aib. Allah maha suci. Tidak mungkin. Ini globalnya. Mana rincinya? Ngantuk, aib. Tidak mungkin bagi Allah. Tidur, aib. Tidak mungkin bagi Allah. Lelah, aib, kekurangan, naqsun. Tidak mungkin bagi Allah. Mati juga naqsun. Tidak mungkin bagi Allah. Zulmun, kedoliman juga naqsun. Tidak pantas bagi Allah. Ini rinciannya. Barakallahu fiik. Kembali kepada kitab. Amma tafsil, adapun rinciannya, an yunazzahullah an kulli wahidin min hadhil uyub. Allah bersihkan dirinya, Allah jauhkan dirinya dari satu persatu sifat-sifat aib tadi, wan naqais, sifat-sifat kekurangan tadi, bi khususihi, secara khusus. Contoh, yunazzah anil walad, tidak mungkin punya anak. Wal walid, tidak mungkin punya bapak. Asy-syarik, enggak mungkin punya sekutu. As-sahibah, tidak mungkin punya istri. Wan-nid, tidak mungkin punya tandingan. Wad-did, tidak mungkin punya lawan. Wal jahl, tidak mungkin punya kebodohan. Wal ajaz, tidak mungkin punya kelemahan. Wad dalal, tidak mungkin punya kesalahan dan kesesatan. Wan nisyan, tidak mungkin punya kealpaan. Was sinah, wan naum, wal ba'ats, wal abas, tidak mungkin punya al-abad, kesia-siaan. Wal batil, tidak mungkin punya kebatilan. Baik, al-wajib alaikum, PR buat kalian. Yang tadi saya tugaskan untuk mencari ayat-ayat yang menafikan dirinya dari kekurangan-kekurangan. Hanya saja dirincikan. Yang global ini. Yang mujmal. Yang mufassal ini. Baik. Ayatnya, potongan ayatnya kamu masukkan. Khusus yang nafi saja. Nanti yang isbat lebih panjang pembahasannya. Sehingga yang nafi saja kalian tulis ayat-ayatnya, khususnya yang sudah disinggung oleh muallif, oleh Syekh Muhammad Khalil Harras.
Misalnya seperti tadi, laisa kamitslihi syai', kamu tulis. Hal ta'lamu lahu samia, kamu tulis. Ada yang lain? Ada. Kamu tulis juga. Baik. Sedangkan yang rincinya, beliau hanya menuliskan kalimat-kalimatnya saja. Kalian tuliskan ayatnya. Menafikan walid dan walad. Ada. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tulis ayatnya. Menafikan syarik. Sangat banyak. Kalian satu saja kalian tulis. Wasahibah juga ada. Menafikan nid juga ada. Menafikan did juga ada ayatnya. Menafikan al-jahl, kebodohan juga ada. Wal ajaz, kelemahan juga ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing kalimat kalian bawakan dalil-dalilnya. Karena al-ulama, Masya Allah, Allah yarhamuhu wa yaghfiruhu wa yujirhu minan nar wa yajzihi jazaan mawfura. Semoga Allah balas dengan balasan yang banyak dari kebaikan dunia akhirat. Mereka memiliki kecerdasan, keilmuan yang sangat tinggi dan jeli. Sehingga ketika menyebutkan contoh, kan ada ayatnya. Baik, kemudian kalian tambahkan dari kalian sendiri. Setelah kalian menyebutkan dalil-dalil dari kalimat-kalimat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kalian sudah kumpulkan seperti itu, kalian bisa menjadi muhakkik. Masya Allah. Kitab tadi dikasih footnote. Itu diambil dari ayat ini diambil dari ayat ini diambil dari ayat ini. Masya Allah. Itu kerjaannya muhakkik. Para peneliti kitab-kitab salaf, kitab para ulama. Setiap contoh satu kata disebutkan ayatnya. Oh, itu dari ayat ini, itu dari ayat ini. Itu tugas kalian. Mafhum? Bisa dipaham tugasnya? Kita lanjutkan. Walakin laisa fil kitabi wala fis sunnah nafyun mahdun. Tidak mungkin ada dalam Quran, enggak mungkin ada dalam sunnah penafian murni. Setiap penafian pasti memiliki penetapan. Setiap penafian pasti memiliki penetapan lawannya. Jayid. Kita lihat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa lawannya? Ya, di ayat itu tadi, di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Penetapan hayyun dan qayyum ini menetapkan lawannya ini tadi. Maha berdiri sendiri, maha hidup. Enggak pernah berkurang hidupnya dengan tidur. Tidur itu kan kayak mati kan? Tidak, bagi Allah tidak ada tidur. Ngantuk juga sama. Yang tadinya pinter jadi bodoh. Ngantuk. Makanya biasanya gurumu kalau ngeliat ada yang ngantuk langsung dipanggil. Kamu. Ditanya. Gelagapan gak bisa jawab. Walaupun juara kelas. Kenapa? Ngantuk. Betul kan? Apa yang dikatakan tadi? Apa sih? Yang ngantuk. Dan itu gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha hayyun, maha qayyum. Wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Taibluhum juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam keadaan mengawasi. Selalu dalam keadaan sibuk. Apa ayatnya? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah punya urusan. Enggak pernah lelah, enggak pernah lalai, enggak pernah lupa, enggak pernah alpa. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Barakallahu fiikum. Tidak ada an-nafyu al-mahd. Tidak ada penafian murni la fil Quran wala fis sunnah. Fa inna an-nafya sirf. Karena penafian murni, kadang-kadang penulis, kadang-kadang para ulama menyebutkan kata yang semakna dua kali dengan lafaz yang berbeda. Itu kekayaan bahasa Arab. Tadi nafil mahad. Kemudian setelah itu, fa inna nafil sirf, ya sama saja nafil mahad. Jangan kamu bingung. Tidak ada nafil mahad. Karena nafil sirf, penafian yang murni, la madha fihi, enggak ada pujian di sana. Penafian murni bukan pujian. Misalnya seorang berkata tiang itu tidak tuli, tiang itu tidak buta, tiang itu
tidak bisu, tiang itu tidak tidak pernah mencuri, nggak pernah zalim. Pujian bukan itu? Bukan. Mengapa bukan pujian? Dia tidak pernah berdusta karena nggak punya mulut. Dia tidak tuli karena nggak punya telinga. Dia tidak buta karena nggak punya mata, sehingga nggak dibahas. Barakallahu fiikum. Tetapi barakallahu fiikum, kalau kalian khawatir salah paham, kalian ganti telinga dan sebagainya dengan pendengaran, penglihatan. Dia tidak buta karena memang nggak punya penglihatan, maka nggak bisa dikatakan buta. Dia tidak punya pendengaran, maka nggak bisa dikatakan tuli. Dia nggak pernah berdusta karena memang nggak pernah bicara. Pujian bukan itu, bukan. Tetapi akan jadi pujian kalau ditetapkan dia tidak pernah berdusta, selalu jujur. Ini isbatnya, selalu jujur. Berarti dia bisa berdusta tapi nggak mau berdusta. Itu baru pujian. Masya Allah, anak ini jujur, nggak pernah berdusta. Setelah dipuji jujur, nggak pernah berdusta. Tapi kalau dikatakan tiang ini nggak pernah berdusta, tapi nggak ada penetapan jujur, mengapa? Ya nggak bisa ngomong. Dia nggak berdusta karena emang nggak bisa ngomong. Sehingga yang namanya penafian murni itu belum pujian. Tetapi kalau penafian mengiringi penetapan, itu baru pujian. Sehingga nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah penafian murni. Mesti penafian mengiringi penetapan. Penetapan hayyun qayyum baru dinafikan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini penetapan. Kalimat Allah maha sempurna, jujur, sidqan jujur, adla. Maka baru kemudian dinafikan. Tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin Allah SWT menzalimi hambanya. Pasti adil. Jadi, kembali kepada kitab. Wa innama yuradu bi kulli nafyin fihima itsbatu ma yudadduhu minal kamal. Fungsi dari penafian-penafian, fungsi dari penafian sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk menyempurnakan atau untuk menetapkan kesempurnaan. Untuk menetapkan kesempurnaan. Allah memiliki sifat kamal, kesempurnaan. Iya kan? Allah maha sempurna. Maka kemudian penafian-penafian tadi fungsinya menunjukkan kesempurnaannya. Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak begini, tidak begitu. Untuk menetapkan kesempurnaannya. Baik. Sehingga jangan bilang gak ada faedahnya. Kalau penafian bukan pujian, berarti gak ada faedahnya dong. Kata siapa gak ada faedahnya? Katanya tadi penafian saja itu bukan pujian. Iya, penafian saja bukan pujian. Tetapi dalam Quran setiap penafian ada penetapan. Jadi pujian. Apa fungsinya? Penafian tadi fungsinya untuk menunjukkan penetapan sifatnya sempurna. Allah maha mendengar. Allah tidak tuli. Kalimat tidak tulinya untuk menyempurnakan sifat maha mendengar. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Maha berdiri sendiri. Gak pernah ngantuk. Gak pernah tidur. Apalagi mati. Ini menegaskan kesempurnaan hidupnya. Idzan mal hikmah fi wasfi bin nafi. Penyifatan dengan penafian. Qala isbatu ma yudaduhu minal kamal. Untuk menetapkan lawannya dari kekurangan-kekurangan tadi, yaitu kesempurnaan. Fa nafyu syirik wa nafyu diddi li isbati kamali 'azamatihi wa tafarrudihi bi sifatil kamal. Wa nafyu al-'ajz liisbati kamali qudratihi. Maka menafikan sekutu, menafikan tandingan, menafikan masal kesamaan, untuk menetapkan keagungan Allah dan kesendiriannya dalam kesempurnaan.
Ini dia sendirinya yang maha sempurna. Nggak ada tandingan, nggak ada yang seimbang, nggak ada yang sama. Tafarrudihi bil sifatil kamal. Kesendiriannya dalam sifat kesempurnaan. Wa nafil ajaz. Menafikan kelemahan. La yu'jizuhu syai'. Jangan lupa kalian tulis ayatnya. Tentang penafian ajaz bagi Allah Ta'ala. Untuk apa itu? Li isbati kamali qudratihi, untuk menetapkan kesempurnaan kudrahnya, maha bisa, nggak mungkin ada kelemahan. Wa nafil jahal, menafikan kebodohan. Li isbati sa'at ilmihi wa ihatatihi. Nafil jahal, menafikan kebodohan untuk menetapkan luasnya ilmu Allah dan meliputi segala sesuatu. Wa nafil zulm, menafikan kedoliman. Kalian tulis pula ayatnya yang menafikan kedoliman. Li isbati kamali adli, untuk menunjukkan kesempurnaan keadilannya. Wa nafil abas, menafikan kesia-siaan bagi Allah. Li isbati kamal hikmatihi, untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Semua yang Allah lakukan tidak abadan, bukan kesia-siaan, tapi pasti ada hikmah. Liisbat kamal hikmatihi, untuk menetapkan kesempurnaannya. Wa nafis sinah wan naum wal maut, menafikan sinah, kantuk, wan naum, tidur, wal maut, kematian. Liisbati kamali hayati, untuk menunjukkan kesempurnaan kehidupannya. Wa qayyumiyatihi, sifat qayyumnya, maha berdiri sendiri. Wa hakadha, dan demikianlah seterusnya. Wa lihadza kana an-nafyu fil kitab was sunnah innama ya'ti mujmalan fi aktsari ahwalih. Oleh karena itu, penafian di dalam kitab dan sunnah lebih sering mujmal daripada rinci. Ya'ti mujmalan aktsar, datang dalam keadaan mujmal lebih sering dalam segala keadaannya. Bikhilafil isbat, berbeda dengan penetapan. Fa inna tafsil fihi aktsar, adapun penetapan lebih banyak yang tafsilnya, lebih banyak yang rincinya daripada yang mujmal. Li'annahu maqsudul lidzatih, karena itulah yang dituju, itulah yang dimaksud, maka langsung disebutkan secara tafsil. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha, dan seterusnya. Adapun penetapan Allah maha sempurna, jarang yang global seperti ini. Tetapi yang banyak yang rinci, karena itu tujuannya mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya. Adapun tadi penafian bukan inti, tetapi pendukung untuk menegaskan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Allah nafikan lawannya, maka dinafikannya sering global, sering kalimatnya tidak mungkin ada kelemahan padanya. Semua lawan-lawan kesempurnaan kelemahan. Nggak mungkin ada yang sama dengannya, nggak mungkin ada yang seimbang dengannya, nggak mungkin ada tandingannya, nggak mungkin ada yang sama. Semuanya dalam keadaan rinci. Ulangi, semuanya dalam keadaan mujmal. Atau kalau bukan semuanya, bahasa yang lebih tepat seperti ucapan Syekh Muhammad Khalil Harras, kebanyakan. Kebanyakan apa? Kalau nafi mujmal. Kalau isbat, kebanyakan yang mufassal, yang rinci. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta